Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman kama an'ama alaina bi ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah pengajian Yayasan Darul Fatah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan walaupun secara fisik kita tidak bisa bersua, mudah-mudahan dengan teknologi ini Allah mempertemukan kita, menyatukan hati kita, jauh di mata, dekat di hati, begitu kata orang. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan selama Ramadan ini, baik ibadah puasa, salat wajib, salat sunnah, tilawah Quran, sedekah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal semuanya, dan mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan maksimal tanpa berkurang, walaupun kondisinya sebagaimana kita tahu kita masih mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus ridha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Tirmidzi, "Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala." Ya. Balasan itu tergantung kepada besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah masyarakat, ibtalahum, Allah memberikan ibtila, memberikan bala, memberikan ujian, memberikan sesuatu yang membuat mereka itu akan tersaring. Faman radiya falahu ridha. Ya, maka siapa yang ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan ridha. Wa man sakhita falahu sukht. Siapa yang marah, siapa yang jengkel, siapa yang mangkel, siapa yang memaki-maki, maka dia akan mendapatkan. Maki-maki itu akan kembali kepada dia. Nah, inilah seorang mukmin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cermati salah satu masalah yang kita hadapi kita hari-hari ini, bukan masalah sebenarnya, sesuatu yang harus kita selesaikan, termasuk saya sebagai seorang orang tua, adalah masalah orang tua menghadapi anak di rumah. Ya, bukan hanya 1-2 keluhan itu mereka tidak siap menjadi guru. Mereka siap menjadi orang tua dalam arti hanya sekedar orang tua untuk mencari nafkah, menyiapkan pakaian, menyiapkan kebutuhan, menyiapkan rumah dan seterusnya, siap kita. Tapi ternyata di antara kita tidak semuanya, hanya beberapa saja itu yang tidak siap menjadi guru di rumah, tidak siap menjadi pendidik di rumah, tidak siap ngajar di rumah, tidak siap mendampingi anak-anak di rumah. Mau anak 1, mau anak 2, mau anak 6 dan seterusnya, kita kaget dengan kondisi seperti ini. Terlebih dari satu sisi itu, kemudian sisi yang lain kita mungkin juga akan merasa tertekan dengan kondisi kita, terutama kondisi ekonomi. Kita tidak bekerja di luar, apalagi yang bekerja dapat duit, ya, yang dapat duitnya itu karena kerja hari ini dapat duit juga hari ini. Nah, itu ada tekanan juga. Ekonomi ada tekanan, kemudian keluarga juga ada tekanan, terutama anak. Nah, di antara masalah-masalah yang ada di rumah kita itu adalah di antaranya satu, anak susah diatur. Ya, kalau anak-anak puasa insya Allah mau.
Tapi kadang-kadang sahurnya harus berkali-kali dibangunin. Tapi kalau untuk buka puasa nggak perlu diatur, dalam arti pasti mereka akan dengan mudahnya. Tapi masalah lagi, mereka minta ini, mereka minta itu, mereka minta macam-macam. Sementara uang sudah mulai menipis yang harus kita bisa mengaturnya. Kemudian di antara yang anak-anak kita yang susah adalah susah untuk diajak sholat. Ya, baik sholat di masjid bagi yang masih bisa ke masjid atau sholat di rumah. Dan mereka senjatanya satu, ketika disuruh sholat, ya entar, ya entar, ya entar. Itu kan? Kemudian anak-anak disuruh untuk baca Quran. Jawabannya ya. Jawabannya nanti dulu, ya. Anak-anak disuruh sholat tarawih, jawabannya ya, entar, ya, entar. Anak-anak disuruh beres-beres rumah, ya, disuruh beres-beres rumah, disuruh nyuci piring, suruh ngepel, suruh nyapu, jawabannya ya, entar, nanti dulu. Kemudian anak-anak akhirnya apa? Karena pada nggak mau, sibuk dengan yang namanya HP, yang namanya laptop, dan seterusnya. Berlangsung lama, kemudian sampai suatu saat bisa jadi anak-anak kita jenuh di rumah, uring-uringan. Nah, ini kira-kira kita sebagai orang tua apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapati anak kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan sekarang ini? Ya, tanda kutip anak kita nakal lah. Anak kita nakal. Apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah tema kita yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Tapi kalau di antara bapak ibu anaknya sudah soleh, sudah bagus, sudah gampang, alhamdulillah. Atau bapak ibu sudah, mohon maaf, anaknya sudah besar-besar semuanya, ya alhamdulillah. Nah, ini terutama kepada jamaah yang anaknya itu susah, terutama susah sholat. Apa yang harus kita lakukan? Atau bahkan anak kita, na'udzubillah, berbuat maksiat. Apa yang harus kita lakukan? Nah, Islam itu adalah panduan yang Allah turunkan kepada kita semuanya, dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sudah dicontohkan oleh para sahabat, sudah dicontohkan oleh ulama. Kita tinggal baca, kemudian kita copy paste dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah hasilnya nggak jauh berbeda. Seandainya berbeda pun nggak terlalu jauh. Nah, ini lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, apalagi di dalam Al-Quran itu sudah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kisah-kisah anak-anak yang itu bisa kita lebih fokus lagi. Jadi kalau anak kita susah sholat, anak kita itu rajin pegang HP, anak kita itu bahasanya nanti dulu, itu Al-Quran sudah banyak membahas itu, ya. Baik kisah secara langsung maupun panduan. Coba kita lihat di dalam Al-Quran itu ada beberapa contoh, ya, kisah anak yang mungkin itu jauh lebih bandel dari anak kita, mungkin lebih nakal daripada anak kita, mungkin lebih dahsyat daripada anak kita. Siapa? Satu, anaknya Nabi Adam alaihissalam, ya, anaknya Nabi Adam alaihissalam, anaknya Nabi, yaitu disebutkan di dalam surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullah rabbal alamin. Itu kisah Qabil dan Habil. Ya, itu kisah Qabil dan Habil. Yang singkat cerita, Qabil itu iri dengan Habil, yang akhirnya Qabil membunuh Habil. Dan itulah kisah pertama pembunuhan dalam sejarah manusia. Maka nanti Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nafsin maqtulatin illa wa kana 'ala ibni Adam hadzuha." Tidak ada jiwa yang terbunuh melainkan anaknya Adam itu mendapatkan bagiannya. Kejadiannya sudah ribuan tahun yang lalu, tapi sekarang masih ada dampaknya. No, anaknya, mohon maaf, tanda kutip nakal, bunuh saudaranya sendiri, saudara kandung. Nah, ternyata anak kita insya Allah nggak seperti itu. Sehingga ulama berbeda pendapat. Apakah Qabil itu selama-lamanya di neraka atau tidak? Itu masalah akidah, itu urusan mereka, kita nggak ikut di situ. Coba, ini Qabil, ya gara-garanya adalah salah satunya gara-garanya adalah karena Qabil itu tidak terima aturan. Nah, nih, tidak terima aturan, dia harus menikahi saudaranya Habil yang jelek, sementara saudara kembarnya Qabil itu adalah cantik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat kisahnya itu di surat Hud. Ya, surat Hud yaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kisah Nabi Nuh alaihissalam. Beb, jamnya mati, Jeb. Itu coba antum lihat. Antum ini sih. Kisah Nabi Nuh alaihissalam itu bisa kita lihat di surat Hud, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal panjang. Ratusan tahun beliau sudah menanam pohon, kemudian beliau disuruh oleh Allah untuk nebang, kemudian bikin kapal pertama di dalam sejarah, kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh buat kapal. Di situ mulai goncang istrinya. Yang pertama yang goncang itu istrinya. Bang, bikin apa bang? Bahasa kita, bikin apa bang? Bikin kapal. Untuk apa? Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Oh, nah bang, musim kayak gini bikin kapal bang. Akhirnya sejak saat itu istrinya goyang, pindah haluan, kemudian dia itu keliling di kota itu dengan mengatakan suamiku gila. Kenapa? Dan orang-orang mendukung pernyataan istrinya. Akhirnya apa? Sakhirumin, mereka mencela Nabi Nuh dan kaumnya. Kenapa? Membuat kapalnya di musim kemarau, kemudian membuat kapalnya di tengah daratan. Bisa kebayang Bapak Ibu, kita bikin kapal seharusnya di teluk sana, di pantai. Ini bikin kapalnya di Kota Bumi, bikin kapalnya di Bandar Lampung. Gimana membawa ke sana? Nah, setelah itu datanglah banjir, kemudian Nabi Nuh lihat anaknya itu di seberang sana, nggak masuk ke kapal. Apa kata Nabi Nuh? Wa nada Nuhin ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Betapa sedihnya seorang orang tua yang baru tahu kalau anaknya itu ternyata kafir. Nah, Nabi Nuh melihat anaknya itu kok bersama-sama dengan orang kafir. Kaget Nabi Nuh, kok kenapa kamu gak kesini? Kesini nak, wala takum ma'al kafirin, jangan bersama orang kafir. Baru Nabi Nuh tahu kalau itu anaknya itu kafir. Tapi saat itu wala takum ma'al kafirin, jangan bersama orang kafir. Kamu kafir gak apa-apa, tapi kamu di sini dulu. Setelah itu kamu ikutin saya. Ingin anaknya selamat.
Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Saya akan pergi ke gunung itu. Nah, saya akan berlindung ke gunung itu. Nah, kata bapaknya, tidak ada yang bisa melindungi kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana minal mughraqin, akhirnya dia termasuk orang yang mughraqin, orang yang tenggelam. Ulama menafsirkan panjang lebar tentang kisah Nabi Nuh dan anaknya ini. Kesimpulannya apa? Salah satu kesimpulan adalah bisa dibuka di tafsir Imam Qurtubi, ya, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Itu beliau mengatakan, ini berdasarkan riwayat, beliau mengatakan saat itu Nabi Nuh baru tahu kalau anaknya itu kafir. Kenapa? Karena anaknya itu kalau di depan Nabi Nuh itu menampilkan kesolehannya. Kalau di depan orang tua itu kelihatan soleh, tapi ternyata dia bergaul dengan orang-orang yang gak soleh. Itu Nabi Nuh. Kan'an, anaknya Nabi Nuh, Kan'an, itu. Ya. Kemudian yang salah satu penyebab yang kedua adalah karena ibunya Nabi Nuh itu, ternyata Nabi Nuh itu kata ulama istrinya bukan satu. Nah, ini Kan'an ini itu lahir dari ibu yang tidak solehah. Lahir dari ibu yang tidak solehah. Sementara 3 anaknya itu yang selamat itu lahir dari ibu yang soleh atau ibu yang solehah. Nah, saya kira cukup bagi kita contoh 2 dalam Al-Quran. Ya, contoh 2 dalam Al-Quran, orang yang anak yang tidak soleh, Ini kita lihat dalam yang berikutnya sekarang dalam sejarah Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang pertama, kalau anaknya Rasul, alhamdulillah semuanya soleh. Rasulullah SAW itu anaknya ada 7. Yang 4 itu dewasa, sampai dewasa baru meninggal. Yang 3 itu masih kecil meninggal. 6 dari Khadijah radhiyallahu anha, 1 dari Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha, dan dari Khadijah itu adalah Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, Al-Qasim, dan At-Tahir atau Abdullah, sama Fatimah. Nah, sementara yang dari Maria itu Ibrahim, yang laki-laki itu meninggal sebelum umur 2 tahun. Nah, anaknya Rasulullah solehah semuanya, nggak perlu dibahas. Beliau pendidik yang luar biasa. Nah, sementara contoh yang lainnya itu adalah ada anak khalifah, ya, Khalifah Umar bin Khattab. Ya, Khalifah Umar bin Khattab itu punya anak laki-laki. Itu kejadiannya di Mesir. Beliau di Madinah. Beliau waktu itu jadi khalifah. Mendapatkan laporan kalau anaknya itu minuman keras. Bapak Ibu bisa bayangkan? Anaknya minum minuman keras. Kemudian dipanggil oleh Umar untuk pulang ke Madinah. Pergi dia dari Mesir ke Madinah. Sampai di Madinah, beliau dicambuk 80 kali. Padahal seharusnya orang yang minuman keras itu cambuknya hanya 40 kali. Kenapa kata Umar? 40 kali karena minum minuman keras, 40 kali karena itu anak saya. Anak khalifah, nggak layak. Dicambuk, kemudian sakit. Setelah 3 bulan beliau meninggal. Namanya Abdurrahman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan masih ada beberapa contoh yang lagi. Ini artinya kondisi anak kita sekarang itu harus kita terima. Ya, itulah anak kita. Itu anak kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini harus ada dalam diri kita. 1, harus kita terima itu adalah anak kita. Itu bukan anak orang lain. Itu bukan anak yang keluar dari batu. Bukan anak yang keluar dari tiba-tiba. Itu adalah anak kita. Itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dulu waktu kita mau menikah, ingat,
Waktu kita mau menikah, salah satu tujuannya menikah itu apa? Pengen punya anak. Allah kabulkan permintaan kita. Nah, sekarang baru tanggung jawab kita adalah mendidik. Nah, itu harus kita akui, itu adalah anak kita, bukan anak orang lain. Ya, itu harus kita akui. Kemudian yang kedua, pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama suami dan istri. Dan lebih fokus lagi itu adalah tanggung jawab suami. Ya, mendidik anak itu tanggung jawab suami istri. Dua-duanya harus klop, harus seimbang, harus sama, harus satu visi misi. Tapi itu ditentukan oleh suami. Maka bapak-bapak salah. Bapak salah kalau urusan pendidikan itu serahkan ke istrinya, salah. Ibu aja yang ngatur, salah. Apalagi lebih nggak bener lagi adalah disuruh ngurusin istrinya, anaknya disuruh ngurusin istrinya. Ustadz, saya kan kerja. Betul, kerja itu hanya sebagian daripada kewajiban ayah, kewajiban bapak. Kewajiban yang lain itu adalah mendidik. Ya, memang masalah teknis nanti banyak kepada ibu, tapi kita harus sama-sama harus kita pikirkan. Ini yang parah apa? Sudah diserahkan kepada istrinya. Pendidikan semuanya istrinya. Begitu giliran anak itu berhasil, baik secara akademik atau non akademik, apa para bapak itu? Oh, itu anak saya. Oh, itu anak saya itu. Udah, istrinya dilupakan. Giliran anaknya misalnya nggak baik, nakal, Bu, kamu bisa didik anak nggak, Bu? Nah, disalahkan ibunya. Lu kok kenapa nggak menyalahkan diri sendiri? Maka Al-Quran lagi ngasih panduan dan contoh kepada kita. Ternyata yang banyak dialog antara orang tua ke anak itu adalah bapak. Ya. Bapak, bukan ibu. Kurang lebih 17. Itu ayat tentang dialog antara orang tua dengan anak. Nah, ini artinya kita sebagai seorang ayah terutama itu harus hadir. Terlebih sekarang ini, di mana kita banyak fokus di rumah, ya harus maksimalkan. Apalagi bulan Ramadan seperti ini, ada momen-momen yang bisa kita manfaatkan untuk bersama-sama duduk. Menjelang buka lah, ketika sahur lah, habis sholat isya, sholat tarawih bersama. Itu kesempatan mahal. Ya. Itu kesempatan mahal yang harus kita maksimalkan. Karena begitu nanti misalnya mudah-mudahan ya cepat terjadi, corona udah hilang, udah kita sibuk lagi, udah nggak ada kesempatan lagi ngurusin anak. Maka ini manfaatkan, dan ini tanggung jawab kita, terutama ayah. Maka ibu-ibu yang terutama yang dengar apa yang saya sampaikan ini, diskusikan dengan bapak. Ya, bangun lagi, Pak. Ya, Bu ya, jangan takut-takut, jangan sungkan-sungkan. Ibu ini sudah ngurusin rumah, kemudian ngurusin anak, bahkan kadang-kadang kerja dan seterusnya. Berat beban ibu itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tidak boleh putus asa. Ya. Kita punya anak, disuruh ini nggak bisa, disuruh ini nggak bisa, disuruh itu nggak bisa. Kayak mentok lah. Maka nggak boleh putus asa untuk menasehati anak. Ya, nggak boleh putus asa. Tidak ada kamu seorang muslim itu putus asa, itu nggak ada ceritanya orang itu udah pusing saya ngurusin anak. Oh, itu nggak boleh. Seandainya itu memang dia pusing, dalam hati aja lapornya kepada Allah. Ya, nggak boleh itu putus asa. Apalagi ngomongnya di depan anak. Nah, bapak udah jengkel ngurusin kamu, bapak udah bosen ngomongin kamu. Tahan itu. Kenapa? Ada dua hal negatif kalau itu kita ucapkan dalam diri, kita ucapkan di depan anak terutama. Satu, anak akan tahu bapaknya putus asa. Akhirnya apa dia? Alhamdulillah, bapak udah bosen sama saya. Ya kan? Nah, itu anak akan senang itu. Kemudian yang kedua, anak itu nanti kalau dia jadi orang tua, begitu kita udah jadi kakek, anak akan nikah. Kalau dia jadi orang tua, dia sikapnya akan seperti itu.
Begitu dia punya anak, berarti itu cucu kita, dia juga akan mengatakan, aduh, bapak udah bosan ngomongin kamu nak. Tahan gitu Pak. Bapak Ibu tahan, jangan sampai kita itu putus asa. Karena kalau kita putus asa ya sudah, Allah tidak membersamai orang-orang yang putus asa. Ya kalau anak nakal diterima. Dan itu teguran Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita memberikan contoh yang jelek, bisa jadi selama ini kita nggak perhatian, dan seterusnya. Bisa jadi selama ini kita serahkan semuanya kepada guru. Begitu di rumah, nah itu anaknya. Maka anak kita sesungguhnya sekarang itu ya sekarang ini Pak, akhlaknya kayak apa, pola pikirnya kayak apa, kebiasaannya kayak apa, ya sekarang ini. Kita lihat anak kita seperti itu, ya itu berarti anak kita seperti itu. Ya alhamdulillah Bapak Ibu masih ditelepon oleh pihak sekolah, masih dituntun, masih dibimbing. Coba kalau seandainya total tidak ada itu, apa nggak lebih kelimpungan kita? Maka terima bahwasanya itu adalah anak kita. Jangan putus asa. Itu yang nomor 3. Nomor 4 mirip dengan nomor 3, yaitu ada nilai kesabaran. Ya, jadi orang tua itu harus sabar. Jadi orang tua itu harus, dadanya itu harus lapang. Dadanya harus lapang. Kenapa? Ya karena mendidik anak itu bukan seperti bim salabim yang langsung jadi. Butuh waktu, butuh proses, butuh berulang-ulang. Tapi kalau sudah jadi, Masya Allah luar biasa. Maka perlu ada yang namanya kesabaran. Jadi sabar itu bukan hanya ketika ada musibah, kecelakaan, musibah kematian. Itu kita sabar. Ya Allah, ternyata anak kita seperti ini ya Allah. Sabar, jangan gampang emosi, jangan mudah tersulut. Ya apalagi kalau anak gitu agak ya banyak lah. Kemudian yang kakaknya ngeledekin yang lain, semacam-macam aja. Dinikmatin aja. Itu yang keempat. Karena kalau kita menikmati yang enak, semua orang bisa. Menikmati orang kaya bisa, menikmati sehat bisa, walaupun banyak juga yang nggak bisa. Tapi rata-rata orang kalau menikmati yang enak-enak itu bisa. Tapi bagaimana ketika sakit itu nikmat. Sekarang ini lagi ada corona, kita bisa menikmati nggak kira-kira? Nah ibu-ibu bisa menikmati nggak? Bapak-bapak bisa menikmati nggak? Lagi ada musibah ini, ya kita bisa menikmati musibah. Itu hanya orang mukmin. Nah, anak itu ya dengan segala tanda kutip kenakalannya, ya kita nikmati. Orang kita memang anak kita. Apa maunya kita tiba-tiba anak itu jadi soleh? Itu proses. Ya itu proses. Belum lagi nanti kalau kita berbicara para sahabat yang sebelumnya nakal, kemudian baru mereka jadi soleh. Butuh proses untuk jadi orang soleh, itu butuh proses. Terima aja. Ya, dan harus kita terima dengan kesabaran. Yang kelima, introspeksi. Ini poin penting. Ya, nomor 5 itu adalah introspeksi, muhasabah, mawas diri, berkaca, bercermin. Kok anak saya seperti itu ya? Ya, kok anak saya suruh sholat susah, suruh baca Quran susah. Boleh jadi Bapak Ibu kita memang seperti itu. Kan anak itu kan gak jauh dari orang tuanya. Maka kita banyak-banyak bercermin. Ya, bolehlah suatu saat suami istri, ayah bunda, bapak ibu itu duduk bersama melihat anak-anak. Ya, tuh cara jalan anak itu seperti ibu tuh. Tuh cara ketawa anak seperti bapak. Tuh anak susah sholat itu seperti bapak. Anak susah baca Quran seperti bapak. Anak gampang marah seperti bapak. Misalnya. Muhasabah. Oh iya. Karena memang anak-anak itu belajar itu paling pertama dari orang tua. Ya, belajar ngomong, belajar marah, belajar apapun itu dari orang tua. Kalau orang memang itu di rumah kita, baru nanti umur 4-5 tahun anak mulai sudah keluar sedikit-sedikit.
Itu belajar dari orang tua. Berarti memang ya orang tua. Maka muhasabah. Nah, kalau itu ada ya berarti kita harus berubah. Apa kata ulama? Ya. Hendaknya kamu memperbaiki diri kamu sendiri sebelum memperbaiki anak-anak. Karena mata-mata mereka itu tertuju kepada mata kamu. Apa yang kamu lakukan itu dianggap baik oleh mereka, dan apa yang kamu tinggal dianggap buruk oleh mereka. Contoh ringan, ya, contoh ringan. Baik, kita anggap baik, tapi mungkin dianggap anak orang nggak baik. Kita pegang HP, kita pegang HP, itu baik. Maksudnya adalah kita sedang misalnya nulis doa, baca berita baik, kemudian kita komunikasi baik, tapi lama. Coba lihat, tapi lama. Anak lihat, kok bapak itu suka megang HP lama, betul. Oh, berarti pegang HP. Nah, mereka nanti kalau punya HP pegang HP lama, tapi nggak melihat bapak itu pegang HP itu ngapain. Yang penting taunya lama. Itu namanya anak ngelihat kita. Apa yang dianggap baik, apa yang dilakukan dianggap baik. Nah, itu. Tanpa mereka tahu itu lagi ngapain. Ya. Ini contoh, kita harus muhasabah. Ya, kita harus muhasabah bahwasanya anak itu ya jelmaannya dari orang tua. Sehingga kalau kita melihat kebaikan itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, contoh kasih kebaikan yang benar. Ya. Contoh kasih kebaikan yang benar. Perlu dikasih penjelasan juga. Itu kita muhasabah. Si A ini kok begini? Oh ya saya begini. Si B begini. Nah, langsung kemudian akhirnya yang kelima atau yang keenam barulah ngasih yang namanya keteladanan. Ya. Barulah ngasih yang namanya keteladanan. Ya, tadi saya urutkan itu dari nomor 1, 2, 3 itu yang ringan-ringan dulu. Nah, sebenarnya ini yang intinya itu si nomor 5, 6 ini. Nomor 6 ini adalah intinya, yaitu keteladanan. Maka Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam bukunya Ar-Rasulul Muallim itu di bab kedua, pasal kedua itu menerangkan tentang metode Rasulullah SAW dalam mengajar atau mendidik, itu meletakkan al-qudwah itu nomor 1. Ya, keteladanan, ngasih contoh. Kalau tadi muhasabah, ini sekarang berikutnya ngasih contoh. Nah, ngasih contoh kebaikan. Jadi jangan hanya nyuruh. Ya, anak suruh sholat. Nak sholat, ya kita harus siap sholat dulu. Ya, nak sahur, ya kita udah harus bangun dulu. Nak baca Quran, kita harus baca Quran dulu. Ngasih contoh. Sambil dijelaskan ke anak-anak. Kalau anak-anak ngikut, alhamdulillah. Kalau nggak ngikut, jangan putus asa. Ngasih contoh dulu. Diulang-ulang itu, entah itu berapa bulan, berapa tahun itu terus. Seandainya anak belum, insya Allah ketika kita misalnya sudah ngasih contoh, sudah menjelaskan, sudah mendidik, sudah ngatur, sudah ngarahkan, kok anak belum berubah, jangan putus asa. Nanti begitu misalnya kita ninggal, anak baru, ya Allah begitu tuh orang tua saya, dia akan sadar. Jadi jangan hanya mikir sekarang ngasih contoh, nggak sekarang ngomongin, sekarang berubah. Kalau bisa alhamdulillah, itu bagus. Tapi kalau tidak, jangan lari dari tanggung jawab. Ya, jangan lari dari tanggung jawab. Ngasih contoh lagi. Apa sih anak-anak itu jeleknya? Maaf, kebiasaan buruknya. Susah bangun, ya kita harus bangun duluan. Anaknya apa? Susah ke sholat berjamaah. Ya, kita para ayah sekarang sholatnya di rumah. Nah, itu awal waktu ngejak sholat. Anak-anak susah tilawah Quran. Ya udah kita tilawah di samping dia. Anak-anak susah disuruh untuk ngerjain pekerjaan-pekerjaan rumah. Ya kita kita suruh, bisa jadi anak-anak itu maunya dikasih tahu tiap saat. Nak nyapu. Nah, tuh sapunya di sana, yang disapu ini, caranya ini. Perlu diulang-ulang. Ya, kan ini contohnya, nak nyapu tuh begini. Nah, ini nak ngumpulin sampahnya di sini. Nah, nyuci piring tuh begini, nyuci gelas tuh begini, urutannya begini. Ditatar.
ditatar sampai dia tahu, sampai paham, sampai dia bisa. Ya memang melelahkan memang nyesek bisa jadi, tapi itu belum seberapa. Tadi lapang dada. Ya, ngasih contoh real. Ya, maka kalau kita melakukan kebaikan itu memang sembunyi-sembunyi, tapi kalau di rumah kan nggak sembunyi-sembunyi, kasih tahu. Ya, kasih tahu anak gitu ya, anak ini baca Quran keutamaannya begini. Sekarang bulan Ramadan begini keutamaannya. Jangan bosan-bosan. Kemudian yang terakhir, ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ketika kita merasa anak kita itu tanda kutip ya, nakal, belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, boleh jadi kita ini, dan ini sangat penting, ini andalan kita sebagai orang tua yang harus kita lakukan. Apa itu? Doa, lapor, minta, mengemis kepada Allah. Boleh jadi kita tidak pernah mendoakan anak-anak kita. Boleh jadi kita nggak pernah berdoa. Boleh jadi kita berdoa tapi hanya untuk urusan dunia. Boleh jadi kita berdoa kepada Allah hanya untuk urusan kita sendiri. Pernahkah kita menyebut anak-anak kita, membayangkan wajahnya, menyebut namanya di depan Allah Subhanahu wa taala? Lapor sama Allah. Ya Allah, anak saya begini, ya Allah. Pernahkah kita lapor? Bapak Ibu kebayang enggak? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Anas bin Malik. Bisa juga dibuka di buku tadi Ar-Rasulul Mu'allim, itu di buku di belakang itu ada dialog. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beserta para sahabat duduk, ada majelis ilmu. Anas bin Malik ini yang cerita. Tiba-tiba anak muda datang, langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, i'dzan li bizina." Kan saya berzina. Coba bayangkan, pernahkah anak kita nggak seperti itu? Enggak. Izinkan ya Rasulullah, saya berzina. Oh, ini para sahabat udah kuram itu. Mau ngusir itu. Nggak sopan. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nah, udunuhu. Dekatkan sini. Dekat, Pak. Sangat dekat. Terjadilah dialog. Atardali ummik, kata Rasulullah SAW, atardali ummik, kamu mau ibu kamu dizinai? Kaget. Enggak. Atardali ukhtik, kamu mau saudarimu dizinai? Enggak ya Rasulullah, demi Allah enggak. Atardali ammatik, kamu mau bibi kamu dari bapak dizinai? Enggak. Atardali khalatik, mau bibi dari ibu? Disebutkan mau, intinya enggak mau. Mulailah kemudian sadar si pemuda tadi, mulai turun, nafsunya turun. Kemudian coba kita lihat Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada orang itu, letakkan di dada. Kemudian berdoa, Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Saya ulangi. Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada orang itu, kemudian berdoa, Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosa anak muda ini, sucikan hatinya, dan peliharalah kemaluannya. Setelah itu apa kata Anas? Orang tadi, Masya Allah, perubahannya luar biasa. Ini satu contoh. Anak nakal, ini nakal kalau kita mau katakan nakal. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dua hal. Pertama dialog, yang kedua doa. Nah, pernah nggak kita itu dialog sama anak kita? Anak kita misalnya sibuk main HP. Pernah nggak kita dialog? Nah, coba sini nak, Bapak pengen ngomong.
Gak mau. Udah kita yang deketin, ngalah. Nah, coba nak, kamu dari tadi main HP berapa jam? Nah, berapa jam kamu main HP? Misalnya gitu kan ya. Enggak, ngomong yang baik-baik. Kita ngobrol lah. Nah, kamu tadi sholatnya terlambat enggak? Kamu terus sudah baca Quran belum? Coba nak. Kalau kamu seperti itu, mata kamu, ya tangan kamu enggak gerak, kuota. Nah, Allah akan bertanya kepada kamu tentang HP, tentang kamu. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu nanti akan ditanya, Bapak enggak bisa nolong kamu, nak. Nah, pernah enggak dialog seperti itu? Anak kita susah sholat. Nah, kenapa kamu susah sholat, nak? Kamu tahu kan sholat itu kewajiban? Kamu tahu kan sholat itu rukun iman, rukun Islam? Kamu tahu gini kan? Kamu tahu kan keutamaannya? Nah, dialog. Nah, habis itu jangan lupa tutup dengan doa. Contoh, anak susah sholat, dia tidur. Ya udah, kita duduk di sampingnya, taruh di kepala kita, tangan kita, kepala dia atau di dada dia. Doa. Ya Allah, ampunilah dosa hamba, ampunilah dosa anak hamba yang bernama Fulan. Pak, saya sebagai orang tua sudah memohon kepada dia untuk bangun, sudah mengajak untuk sholat, ternyata enggak mau. Ya Allah, ya Allah, gerakkanlah hatinya, teguhkanlah hatinya untuk masuk, untuk selalu menjaga sholat. Kalau belum, coba Pak, coba doa di depan dia. Doa. Anak kita marah-marah, doa kita. Ya, jangan dipancing dengan dia mancing marah, kita marah. Nggak selesai, marah dengan marah, api dengan api, jadi besar. Dan juga doa ketika dia tidak ada. Ya, doa ketika dia ada dan doa ketika tidak ada. Coba, apa Bapak Ibu bisa bayangkan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu jarang ketemu. Tetapi kok Nabi Ismail hebat jadi seorang nabi itu. Nabi Ismail di Mekah, Nabi Ibrahim bapaknya itu di Palestina. Hanya beberapa kali Nabi Ibrahim itu ketemu dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, salah satu resepnya adalah ketika Nabi Ibrahim itu meletakkan Hajar, istrinya dan anaknya Ismail, itu di tempat itu beliau pergi, itu dilepas dengan doa, dan doa itu diabadikan di surat Ibrahim, posisi sebelah kiri. Ya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, dan seterusnya. Itu Nabi Ibrahim melepas dengan doa. Ibrahim alaihissalam tenang, yang ditinggal juga tenang karena apa? Dititipkan kepada Allah. Bapak Ibu yang anaknya susah sholat, ikutin doa Ustaz Hafi. Ya, buka di surat Ibrahim, baca ketika selesai sholat, ketika antara azan dengan qomat, ketika sujud, nggak apa-apa. Doa di sujud nggak apa-apa walaupun dari Al-Quran karena isinya doa. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Saya ulangi, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku, saya dulu, aku kata Ibrahim, orang yang mendirikan salat, contoh, wa min dzurriyyati, dan anak cucuku. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doaku. Bapak Ibu, baca doa ini berkali-kali. Jangan putus asa. Kalau perlu sebut namanya, ya Allah, anak saya yang bernama Fulan bin Fulan belum bisa salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Insyaallah ada perubahan. Yakin ada perubahan dalam diri anak kita. Seyakin-yakinnya.
Nanti anak itu nakal lagi, doa lagi. Dengan 6 poin yang saya sampaikan tadi itu, yang paling penting ini doa diulang lagi. Insya Allah sekeras-kerasnya batu itu kalau diguyur air pasti akan meleleh. Pasti akan ada dampaknya. Nah ini apalagi itu ini bukan air, ini doa. Maka jangan putus asa. Ya. Dan kita sekarang adalah pendidik bagi anak-anak kita. Kita adalah orang tua dari anak-anak kita adalah guru, kita adalah pengajar, semuanya dilihat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan musibah corona ini ya menyadarkan kita akan kewajiban kita sebagai orang tua yang mungkin selama ini jarang kita sentuh, yaitu masalah mendidik yang selama ini juga bisa jadi hanya kita serahkan kepada guru, kepada ustadz, kepada pondok pesantren. Nah, sekarang kita hadir untuk ke sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan anak-anak kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketenangan, kesabaran, ya, keteguhan hati, kelapangan jiwa, kelapangan dada, sehingga kita bisa mendampingi anak-anak kita yang itu nanti akan membuahkan hasil, terutama nanti ketika kita sudah meninggal dunia, ketika kita di alam akhirat, di padang mahsyar, di surga, nanti akan kelihatan betul jerih payah yang kita lakukan di dunia ini akan kelihatan buahnya, baik di dunia, terutama juga nanti di alam kubur dan di alam akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengabulkan doa-doa kita dan menjadikan anak kita menjadi anak-anak yang baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafizina likitabik mutamassikina bi sunnati nabiyyik mutakhalliqina bi akhlaqi rasulika ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.